Marlinton Nababan selaku pelapor di Polsek Siborong-Borong, pada tanggal 24 Maret tahun 2019, dengan nomor laporan LP 163/2019 Sub Restaput, tentang tindak pidana penganiayaan terhadap ibu kandungnya. Yang sampai saat ini tahun 2022, belum ada kepastian hukum dari Polsek Siborong-Borong, di mana kejadian sekitar jam 6 sore tanggal 23 Maret tahun 2019. Tingkos Nababan melihat putrinya yang masih berumur 9 tahun berlari tergesa-gesa untuk memberitahukan kepadanya bahwa ibunya dibantai orang di ladang. Lalu datang lagi seorang tetangga menjemput dan membawa Tingkos Nababan ke tempat kejadian penganiayaan. Dan ternyata Tingkos Nababan melihat sudah banyak orang di rumah abangnya Marlinton Nababan di dekat kejadian penganiayaan ibu kandungnya dan menyuruh teman untuk menghubungi kantor polisi. Lalu Tingkos Nababan membawa ibu mereka ke klinik Dameria di Siborong-Borong. Sementara ibu masih di klinik, Tingkos Nababan langsung pergi ke kantor polisi untuk membuat pengaduan. Akan tetapi disuruh untuk membuat pengaduan esok harinya. Sehingga esoknya, abang saya Marlinton Nababan lah yang membuat pengaduan resmi pada tanggal 24 Maret tahun 2019. Setelah itu dari klinik kami ke RSUD Tarutung untuk visum dan penanganan medis. Sekitar jam 12 malam itu kami dirujuk ke RS Vita Insani Siantar untuk rongsen. Dan hasilnya ada 34 hektingan di kepala ibunya di 4 titik. Juga lengan kiri patah di 3 titik. Sebagian badan memar-memar. Dan tidak ada gangguan di bagian dalam kepala. Hanya saja dianjurkan untuk operasi karena mengalami patah tulang pada tangan kiri. Dan keluarga berunding dan sepakat untuk membawa ibu ke pengobatan tradisional khusus patah tulang. Puji syukur saat ini ibu sudah sembuh total. Sementara setelah beberapa hari kejadian, adik dan abang saya menerima SMS yang memberikan informasi dan nama pelaku tentang kejadian yang menimpa ibu saya. Dan pesan itu langsung dibawa ke kantor Polsek Siborong-Borong. Tepat pada hari Minggu sehari setelah kejadian, ada seseorang yang pergi ke sekitar tempat kejadian perkara untuk membabat rumput. Dan orang itulah yang disebut di dalam isi SMS tersebut. Sementara Tingkos Nababan juga pernah menanyakan langsung mengapa dia membabat rumput pada hari Minggu itu. Dan dijawab, "Ima abang sadar so sadar au. Itulah bang saya antara sadar gak sadar." Kami sudah bolak-balik mempertanyakan perkembangan LP ini, dan mengumpulkan orang-orang untuk memberikan keterangan-keterangan. Namun hasilnya tetap nihil. Akhir-akhir ini saya memperhatikan siapa saja yang meninggalkan desa. Dan ada satu orang yang rumahnya tepat membelakangi tempat penganiayaan ibu. Sudah tidak di desa lagi dan rumahnya sudah dijual. Kebetulan orang yang diunjuk dalam SMS itu sering berkumpul di rumah itu. Salah satu yang sangat janggal adalah dalam penanganan laporan di tingkat Polsek di Siborong-Borong. Apakah Polri tidak dapat mengungkap siapa pelaku penganiayaan tersebut? Apakah kasus ini akan didiamkan begitu saja? Apakah Polri dalam penanganan persoalan yang sesederhana dan tingkat Polsek tidak bisa diungkap? Itulah yang menjadi kekecewaan keluarga korban. Sehingga keluarga meminta keadilan yang seadil-adilnya kepada Bapak Kapolri, dan juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, supaya mengambil langkah tegas dalam penyelesaian kasus penganiayaan berat yang menimpa ibu kandung Marlinton Nababan. Nama saya Tingkos Nababan, alamat Desa Sitabo-Tabo, Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Di sini saya ingin menceritakan dan sangat mengharapkan kepedulian para aparat penegak hukum di negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Kemudian 3 tahun lalu, 23 Maret 2019, ada bukti laporan polisi LP tanggal 24 Maret 2019. Kami dianiaya, dibantai secara membabi buta selagi pas bekerja di ladang. Ibu kami dipukul dari belakang sehingga tidak sempat mengenali wajah pelaku. Akibat penganiayaan ini,
Ibu kami mengalami luka berat 34 hektingan di kepala di 4 titik. Lengan kiri patah di 3 titik dan sebagian badan memar-memar. Di sini saya sebagai anak korban mengharapkan kepada pimpinan tertinggi Polri, Bapak Listio Sigit Prabowo, untuk memberikan perhatian serius dan memprioritaskan pengungkapan kasus penganiayaan yang dialami seorang ibu, yaitu ibu kandung saya yang sudah sekarang berumur 68 tahun. Saya tidak menyertakan video pernyataan ibu saya di sini dikarenakan saya merasa takut jika ini diceritakan lagi kepada ibu, kemungkinan akan mengakibatkan rasa trauma kembali 3 tahun yang lalu. Pak Kapolri, sejak kejadian itu sudah 2 Kapolda, yaitu Bapak Tuanin Sormin dan sekarang Bapak Kapolda Panca Putra Simajuntak. Sudah 2 Kapolres Tapanuli Utara, 2 Kapolsek Siworonborong, dan 4 Kanit Reskrim dan para penyidik-penyidiknya belum bisa mengungkap siapa pelaku. Sementara Pak Kapolri, banyak kasus terungkap walaupun korban tidak mengenali sama sekali wajah pelaku, seperti penembakan seorang wartawan di Pematang Siantar, pembunuhan ibu guru di Kabupaten Toba, dan masih banyak lagi, Pak. Harapan saya kepada penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri dan jajaran, supaya mengusut tuntas laporan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh ibu kandung saya, yang sudah kami laporkan 3 tahun lalu ke Polsek Siworonborong. Belum ada kejelasan laporan kami. Kami sangat kecewa dengan penanganan kepolisian Polsek Siworonborong, yang mana tidak dapat membuktikan siapa pelaku penganiaya ibu kandung saya. Sekian pernyataan dan harapan saya demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang di sila kelima Pancasila, lambang negara Republik Indonesia. Dari Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Tim Advokasi LP Nasdem Sumatera Utara, Gema Nasdem TV News mengabarkan.